Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas C Prodi Akuntansi 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi yaitu perencanaan agregat dan SOP atau Standar Operating Procedure. Namun, sebelum masuk ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ilham dengan NIM 19921411025. Saya Sahri Ramadhani dengan NIM 1992140012. Perkenalkan, nama saya Selviani, NIM 1992140013. Perkenalkan, nama saya Parendring M, NIM 1992142095. Perkenalkan, nama saya Risna Sapitri, NIM 1992140016. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Materi pertama yaitu mengenai pengertian perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau agregat planning merupakan salah satu proses perencanaan kualitas dan pengaturan waktu output atau keluaran untuk jangka waktu menengah sekitar 3 bulan hingga 1 tahun. Pengertian perencanaan menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Hendra Kusuma. Perencanaan agregat ialah suatu hubungan antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Untuk menyusun rencana agregat, pertama-tama harus diidentifikasi pentingnya mengukur output. Menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Muhammad Samsul Ma'arif dan Henry Tanjung, perencanaan agregat ini memiliki horizon waktu sekitar 12 bulan dengan memperbarui rencana secara berkala. Tingkat permintaan agregat terdiri dari satu atau beberapa produk. Ketiga, menurut Render, perencanaan agregat atau penjadwalan agregat merupakan salah satu pendekatan untuk menentukan kualitas dan waktu produksi pada jangka menengah atau 3 hingga 18 bulan ke depan. Keempat, menurut Nasution, perencanaan agregat yaitu sebuah perencanaan produksi untuk menentukan berapa unit volume produk yang harus diproduksi setiap periode bulannya dengan menggunakan kapasitas maksimum yang tersedia. Yang terakhir, kelima, menurut Wikipedia, perencanaan agregat yaitu segala kegiatan operasional yang memiliki rencana agregat untuk proses produksi untuk jangka waktu 3-18 bulan ke depan dan untuk memunculkan ide terhadap manajemen seperti berupa kualitas sumber daya, materi, atau lainnya yang harus diproduksi dan kapan harus diproduksi agar supaya total biaya operasional organisasi tetap berada pada tingkat minimum pada periode tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan agregat. Ada 4. Yang pertama yaitu pengumpulan atau aggregation, berfokus pada general course of action, konsisten dengan tujuan strategik dan tujuan umum perusahaan. Rencana produksi dan staffing dikelompokkan menurut pengelompokan besar, produk-produk yang sejenis, jasa-jasa, unit tenaga kerja maupun unit waktu. Tujuan kedua yaitu kelompok produk atau produk families. Perusahaan akan dapat mengelompokkan produk atau jasa ke dalam kelompok-kelompok besar dengan tujuan menghindari detail yang terlalu banyak pada tahap-tahap proses perencanaan. Tujuan ketiga yaitu tenaga kerja atau labor. Perusahaan juga dapat mengelompokkan tenaga kerja melalui beberapa cara atau tergantung dari fleksibilitas tenaga kerja.
tujuan terakhir yaitu waktu atau time. Waktu perencanaan ialah jangka menengah yang memiliki arti di antara 3 sampai dengan 18 bulan. Biasanya perencanaan ini dilakukan secara bulanan atau triwulanan. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi karakteristik perencanaan agregat, di mana terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu dapat dinyatakan dalam kelompok produk atau family, yaitu agregat. Yang kedua, satuan unit yang tergantung jenis produk, yaitu ton, liter, kubik, jam mesin atau jam orang. Yang ketiga, satuan unit bisa dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. Yang keempat, setelah satuan unit ditetapkan, maka salah satu faktor konversi juga harus ditetapkan. Yang kelima, horizon perencanaan yang cukup panjang, yaitu selama 5 tahun. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan agregat. Yang pertama yaitu alat komunikasi antara manajemen teras atau top manajemen dan manufaktur. Yang kedua yaitu pegangan untuk merancang jadwal induk produksi. Yang ketiga, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang keempat, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. 5. Menjamin kemajuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keenam, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyusunan. Yang ketujuh, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang terakhir yaitu mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi strategi perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut istilah agregat berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memiliki tingkat output untuk suatu fasilitas selama 3-18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi yang menguraikan per produk namun menyangkut berapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis produk tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi perencanaan agregat. Yang pertama, tipe strategi pilihan kapasitas, yaitu mengubah tingkat persediaan. Jadi, para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu meragamkan ukuran tenaga kerja dengan cara mengkaryakan atau memberhentikan. Hal ini diberlakukan untuk menyesuaikan tingkat produksi. Yang ketiga yaitu meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Jadi terkadang tenaga kerja bisa dijaga tetap konstan dengan meragamkan waktu kerja yang bermacam-macam. Yang keempat yaitu subkontrak. Suatu perusahaan bisa mendapatkan kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak pekerjaan selama periode permintaan tinggi. Yang kelima yaitu penggunaan karyawan per waktu. Karyawan per waktu bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja yang tidak terampil. Tipe yang kedua yaitu tipe strategi pilihan permintaan. Yang pertama yaitu mempengaruhi permintaan. Di saat permintaan rendah, perusahaan bisa untuk meningkatkan
permintaan melalui iklan, promosi, kewiraniagaan, dan potongan harga. Yang kedua yaitu tunggakan pesanan selama periode permintaan tertinggi. Jadi, tunggakan pesanan merupakan pesanan yang diterima perusahaan namun tidak mampu untuk dipenuhi saat itu. Yang ketiga yaitu bauran perut yang kontersesional, yaitu suatu teknik penghalusan yang secara luas digunakan para manufaktur adalah mengembangkan sebuah bauran produk yang terdiri dari barang kontersesional. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai SOP. Yang pertama yaitu pengertian SOP. Secara garis besar, SOP atau Standard Operating Procedure atau prosedur operasi standar adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis dalam suatu badan usaha yang berisi peraturan dan pedoman kerja bagi setiap pekerja di dalam badan usaha tersebut dan dijadikan sebagai standar pada kegiatan operasionalnya. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi atau badan usaha. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja menjadi lebih baik, menjadi panduan bagi karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta menimbulkan koordinasi yang baik antar bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu elemen esensial atau komponen SOP. Ada 4 yang menjadi elemen esensial atau komponen dari SOP. Yang pertama yaitu tujuan. Yang paling penting dari SOP adalah mendefinisikan tujuan yang jelas. Tujuan harus menjawab pertanyaan spesifik seperti untuk apa SOP tersebut, bagaimana dan di mana menggunakannya, dan masalah apa yang akan dipecahkan. Elemen yang kedua yaitu cakupan. Cakupan berisi landasan bagaimana menggunakan SOP dan penerapannya. Cantumkan untuk siapa dan bisnis apa yang terlibat di dalamnya. Elemen yang ketiga yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan manfaat dari dibuatnya SOP, di mana perusahaan dapat meminta pertanggungjawaban staf sewaktu-waktu jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah diterapkan. Dalam hal ini, umumnya ada orang tertentu yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran, seperti kepada siapa masalah disampaikan, siapa individu yang mengawasi, serta siapa yang memastikan SOP akan selalu diperbaharui dan diperbaiki jika diperlukan. Elemen yang keempat yaitu prosedur. Prosedur merupakan bagian inti dari SOP yang menentukan tugas mana yang perlu dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Prosedur mencakup semua langkah yang perlu diikuti oleh staf. Selanjutnya mengenai manfaat SOP. Manfaat yang pertama yaitu efisiensi. SOP membuat tenaga kerja menjadi efisien, dapat diprediksi dan dapat diukur. Karyawan tidak perlu menghabiskan energi untuk berpikir tentang bagaimana melakukan sesuatu sehingga mereka dapat memfokuskan untuk melakukan tugasnya. Manfaat yang kedua yaitu standarisasi. SOP adalah tentang standarisasi dan konsistensi. Dengan menetapkan prosedur untuk melakukan tugas tertentu, perusahaan tidak perlu lagi membuat prosedur secara berulang-ulang untuk tugas serupa di seluruh bagian organisasi. Manfaat yang ketiga yaitu akuntabilitas. Jika proses didefinisikan dengan jelas dalam SOP, hanya ada sedikit ruang untuk kesalahan. Jika tugas tidak selesai secara akurat dan SOP tidak diikuti, manajemen dengan mudah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya terulang kembali. Manfaat yang keempat yaitu keamanan. Sebagian besar cedera atau kecelakaan kerja dapat dicegah dengan memasukkan prosedur keselamatan dalam alur kerja atau SOP, seperti menjabarkan cara paling aman untuk menggunakan peralatan atau mengingatkan karyawan untuk selalu mengenakan pelindung. Demikian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi cara merancang standar operasional prosedur. Langkah pertama yaitu pengumpulan data.
Langkah pertama adalah mendapatkan informasi tentang prosedur, aktivitas, dan proses aktual. Anda perlu menentukan prosedur yang tepat dan dapat dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tugas atau mengetahui tugas itu secara keseluruhan. Langkah kedua yaitu mencatat dan menulis. Saat menulis standar operasional prosedur, Anda harus mengikuti aturan 5C, yaitu clear atau bersih, complete atau lengkap, concise atau ringkas, correct atau benar, dan courteous atau sopan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu implementasi. Menerapkan prosedur operasi standar adalah salah satu langkah paling penting dalam proses implementasi, seperti proses multilangkah. Yang pertama ini dimulai dengan meninjau standar operasional prosedur tertulis oleh kelompok ahli. Yang kedua, karyawan perlu dilatih. Dan yang ketiga, perhatikan akuntabilitas. Langkah keempat yaitu tes dan improvisasi. Dengarkan setiap masukan karyawan yang sudah menerapkan standar operasional prosedur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait contoh standar operasional prosedur. Di sini saya mengambil standar operasional prosedur PT Sana Sini Senang. Tujuannya, yang pertama, untuk menyediakan layanan jasa pembuatan website. Yang kedua, menyediakan layanan berupa optimasi website secara profesional dan terpercaya. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan bagi para remaja yang belum bekerja, bisa sebagai sales, manager, technical support, atau billing service. Yang keempat, menyediakan layanan pembuatan aplikasi berbasis website. Yang kelima, memberikan solusi yang bagus dan kreatif untuk startup kamu. Prosedur kerjanya, yang pertama jam 7, semua pekerja sudah harus sampai di kantor, mulai membersihkan tempat kerja masing-masing, dan tidak boleh ada yang menganggur. Yang kedua, jam setengah 8, semua pekerja melakukan pekerjaannya masing-masing. Yang ketiga, jam setengah 12, semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat sampai selesai. Yang keempat, jam 1, semua pekerja sudah harus di posisinya untuk istirahat. Dan jam 1, semua pekerja sudah harus di posisinya untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima, jam PT Sana Sini Senang tutup, para pekerja diwajibkan untuk membersihkan kembali meja kerjanya. Dan yang terakhir, semua pekerja boleh pulang meninggalkan tempat kerja. Untuk membuat standar operasional prosedur yang efektif bagi kemajuan bisnis, memang diperlukan waktu untuk penyesuaian dan perbaikan yang berkelanjutan. Standar operasional prosedur adalah hal yang mengikat untuk semua karyawan atau divisi dalam suatu dari perusahaan. Maka dari itu, setiap dari karyawan harus mengerti dan mengikuti secara keseluruhan SOP yang sudah dibuat. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulannya, perencanaan agregat merupakan salah satu proses perencanaan kuantitas dan pengaturan waktu output untuk jangka waktu sekitar 3 bulan hingga 1 tahun. Perencanaan agregat bertujuan sebagai perencanaan produksi dan staffing dengan pengelompokan menurut produk, jasa, unit tenaga kerja maupun waktu. Sementara SOP adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis dalam suatu badan usaha, berisi peraturan dan pedoman kerja bagi setiap pekerja dan dijadikan standar pada kegiatan operasionalnya. SOP bertujuan untuk menjadikan arus kerja lebih baik, panduan bagi karyawan, penghematan biaya, serta memudahkan pengawasan dan koordinasi antar bagian. Elemen penting dalam sebuah SOP antara lain yaitu tujuan, cakupan, akuntabilitas, dan prosedur. Demikian video presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.